Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik Starji di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum beribadah, kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita perkatakan Mazmur 91 dan hati yang percaya. Dalam lindungan Allah, orang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah akan lepaskan engkau dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dan kepaknya dia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetannya ialah perisai dari pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar menjalan dan gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta yang ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta yang ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta yang ketiga layaknya di Indonesia bergerak bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta yang ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo Kak Farel. Halo Kak Titi. Shalom. Shalom. Halo Halo Kak Semi. Semi. Shalom. Oke, kita sapa adik-adik dulu ya Kak Farel yang ada di rumah. Pasti mereka udah rapi nih. Yuk kita sapa dulu ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Shalom semuanya yang ada di rumah. Shalom semua.
Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Siap beribadah bersama kakak-kakak di sini kan? Ya pasti adik-adik pasti sudah mandi dan berpakaian rapi, duduk yang manis, siap beribadah dengan sungguh-sungguh ya. Meskipun belum bisa berkumpul bersama teman-teman, tak apalah. Yang penting kita masih bisa tetap beribadah meskipun online Kak Farel. Yang Benar. penting hati kita sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yes. Ya adik-adik, masih banyak loh anak-anak yang gak bisa beribadah. Kondisi mereka bahkan lebih sulit dibandingkan dengan kita adik-adik. Apalagi anak-anak yang sedang dalam pengungsian dan menjadi korban perang serta bencana. Nah sebab itu kita harus tetap berdoa agar kasih Tuhan, keselamatan dari Tuhan menjangkau mereka dan juga adik-adik semua. Nah adik-adik gimana kalau kita nyanyi buat Tuhan tapi dengan hati yang sungguh-sungguh ya. Kita bangkit berdiri adik-adik. Yuk. Bangkit berdiri semuanya ya. Oke yang masih tidur tuh kayaknya ada beberapa ya masih tidur tuh masih makan. Dilepas dulu ya. Kita sekarang mau siap-siap mau nyanyi buat Tuhan. Siap menari, melompat dan bersorak-sorai buat Tuhan Yesus. Yes. Yang siap ayo lompat sambil katakan haleluya ya. 1, 2, 3 haleluya. Nah kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri memuji Tuhan dengan sukacita. Ikuti gerakan Kak Titin dan Kak Farel ya adik-adik. Oke. Tangan di pinggang dulu. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Kita ulangi dari awal ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke kita ulangi sekali lagi dengan semangat. Ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Haleluya. Oke, sekarang kita mau naikkan satu pujian lagi. Aku anak raja. Siapa yang anak raja di sini angkat tangan. Woo. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, tunjuk temannya ya. Ku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Haleluya Kak Farel ya, hari ini adik-adik sepertinya semangat ya. Bener banget, harus Iya. semangat dong. Iya bener harus semangat karena Kak Titin, Kak Semi sama Kak Farel di sini semangat banget. Baju kami menunjukkan semangat kami. Lihat nih. Pink, Cerah ya. cerah. Pink, pink, kuning. Oke. Oke kita naikkan pujian lagi. Segala puji syukur. Semuanya harus bersyukur ya sama Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus di atas kepala. Segala Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja.
syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah pakai gerakan yang ke kiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Sang Raja kita. Oke adik-adik, kita sorakkan lagi haleluya, glory bagi Sang Raja 3 kali ya. Sambil lompat kecil aja nggak apa-apa, lompat tinggi juga nggak apa-apa ya. 1, 2, 3. Haleluya, glory bagi Sang Raja. Haleluya, glory bagi Sang Raja. Haleluya, glory bagi Sang Raja. Woo! Nah adik-adik, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua semakin nyata. Tuhan Yesus akan datang segera. Nah jadi sebaiknya kita semakin sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, mencari wajah Tuhan dan makin tekun dalam berdoa, memuji dan menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Yuk adik-adik, mari kita buka hati kita, angkat tangan kita, karena kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk menyembah Tuhan Yesus. Sekarang mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Bapa Engkau baik. Oke adik-adik, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Lipat tangan, tutup matamu, kita nyanyi buat Tuhan. Bapa Engkau baik.
tinggi-tinggi bersama kakak nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Kita ulangi dari awal ya adik-adik, dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Ayo adik-adik, kakak undang kita lebih sungguh-sungguh lagi dalam menyembah Tuhan. Datang dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, hati yang kangen sama Tuhan. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk terima berkat kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, ayo angkat tangan kita, adik-adik tutup matanya. Kita bersama-sama kita nyanyikan lagu ini kembali dari awal. Muliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau
adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Angel di ibadah anak online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kakak berharap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini adik-adik akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya adik-adik menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, dan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik masih ingat gak sih tahun ini tuh tahun apa? Ya bener banget, tahun ini adalah tahun integritas yang diambil dari Mazmur 24 ayat 3-5. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Juga dari Mazmur 41 ayat 13-14, tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Nah adik-adik, hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan dengan tema percaya kepada kesetiaannya, yang kisahnya kita ambil dari Naomi dan Ruth, dan ayat Alkitab dari Rut 1-4. Tujuan kakak membawakan cerita ini adalah agar adik-adik mengerti Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, dan semakin kita hidup dekat dengan Dia, maka kita akan belajar untuk semakin setia. Nah adik-adik, kita mulai ya ceritanya. Ketika Tuhan menggunakan hakim untuk memimpin Israel, kelaparan meluas di seluruh negeri. Hampir tidak ada makanan untuk dimakan atau air untuk diminum. Orang-orang kelaparan, dan banyak keluarga yang memutuskan untuk pindah dengan harapan kehidupan yang lebih baik. Salah satu keluarga seperti itu adalah seorang pria bernama Elimelek yang membawa istrinya Naomi dan kedua putra mereka ke tanah Moab. Mereka yakin bahwa mereka dapat membuat kehidupan yang lebih baik di sana dan bersemangat dengan prospek untuk memulai babak baru. Kedua putranya mengambil istri orang Moab bernama Ruth dan Orpa dan tinggal di sana selama 10 tahun. Ayah dari keluarga itu, Elimelek, meninggal. Kemudian lebih banyak malapetaka terjadi ketika anak-anaknya juga meninggal. Ini sangat menghancurkan siapa yang akan menyediakan atau melindungi mereka. Naomi, Ruth, dan Orpa dibiarkan berjuang sendiri. Naomi memutuskan untuk kembali ke Israel, ke negeri yang sangat dia kenal, ke orang-orang yang dia mengerti, bahasa yang dia kenal, dan komunitas yang akan menerimanya dalam kesedihannya. Dia ingin putrinya, Ruth dan Orpa, tinggal di tanah mereka dan memulai keluarga baru. Tetapi Ruth menolak. Tidak, aku akan pergi kemanapun kamu pergi. Aku ingin menjadi bagian dari umatmu. Aku juga ingin menyembah Tuhanmu. Maka Ruth dan Naomi memulai perjalanan mereka ke tanah Israel. Setelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka sampai di Bethlehem, kampung halaman Naomi. Seluruh kota keluar untuk menyambutnya kembali. Mereka juga terkejut melihat Naomi setelah lebih dari 10 tahun. Sama-sama mereka juga terkejut melihat betapa tua dan sedihnya dia. Naomi, apakah itu kamu? Mereka bertanya dengan penuh semangat. Naomi tidak berbagi kegembiraan mereka. Panggil aku pahit, bukan Naomi. Aku pernah punya pengalaman pahit. Naomi bilang. Naomi dan Ruth telah tiba pada waktu panen dan orang-orang sibuk mengumpulkan gandum. Naomi dan Ruth tidak memiliki putra atau suami atau kekayaan. Mereka sangat membutuhkan makanan, namun Naomi terlalu tua untuk mencari makanan. Akhirnya Ruth pun keluar untuk mencari apapun yang ada di luar. Saat Ruth mengumpulkan gandum, semua orang sepertinya memperhatikannya. Bagaimanapun dia berasal dari budaya yang berbeda.
Dia memiliki pakaian beda dan bahasa yang berbeda. Boas melihat betapa kerasnya dia bekerja. Dia bertanya kepada salah satu pekerjanya, "Siapa gadis yang sedang menuai di ladang saya?" "Ah, itu Ruth, menantu perempuan Naomi," jawabnya. Jadi Boas sangat baik kepada Ruth dan memastikan bahwa semua orang menghormatinya dan membiarkan dia mengumpulkan semua gandum yang dia butuhkan. Bahkan Naomi pun tidak segan-segan makan bersama pelayannya. Bahkan dia membiarkan dia makan bersama dengan pelayan-pelayannya. Ketika Ruth pulang ke rumah setelah seharian bekerja keras, dia memberitahu Naomi semua tentang pria baik hati bernama Boas. Dia menjelaskan bagaimana dia menaruh minat khusus padanya. Naomi ingat bahwa Boas adalah saudara dari suaminya yang telah meninggal, Elimelek. Sekarang sudah menjadi tradisi pada masa itu bagi kerabat terdekat keluarga untuk membantu pada saat dibutuhkan. Naomi melihat ini sebagai kesempatan besar bagi Boas untuk menjadi penyelamat keluarga atau penembus kerabat sebagaimana mereka menyebutnya. Naomi berharap ini akan terjadi. Boas mengagumi Ruth. Ruth mengagumi Boas. Dia berkata kepada Ruth, "Larut malam datanglah ke ladang Boas dan bangunkanlah Boas. Sudah waktunya bagimu untuk memberitahu dia bahwa engkau menginginkan perlindungannya, keamanannya, dan cintanya." Pada suatu malam, Ruth datang ke ladang Boas ketika Boas tidur di luar di lantai pengirikan. "Aku Ruth, pelayanmu, tolong lindungi aku." Boas pun setuju, hanya ada satu masalah, ada kerabat lain Elimelek yang lebih dekat hubungannya daripada Boas, yang harus bertanggung jawab untuk merawat Naomi dan menikahi Ruth untuk meneruskan garis keturunan Elimelek. Jadi, Boas sebagai pria terhormat mengadakan pertemuan kota dan mengundang pria itu. Dia memberikan kesempatan kepadanya, dan ternyata pria itu menolak untuk merawat Naomi dan menikahi Ruth. Maka diputuskanlah Boas yang harus ambil menjadi suaminya Ruth untuk meneruskan garis keturunan dari Elimelek. Akhirnya Ruth dan Boas bisa menikah. Mereka akhirnya memiliki bayi laki-laki yang membawa sukacita besar bagi mereka berdua. Dan bagi Naomi yang dapat membantu membesarkannya, Naomi wanita tua yang telah mengalami begitu banyak kesedihan, kini dipenuhi dengan semangat dan kegembiraan baru. Putra ini tidak hanya akan menjadi kakek dari Raja Daud yang agung di Israel, tetapi Yesus akan menjadi salah satu keturunannya. Nah, adik-adik, ayat emas yang kita ambil pada hari ini adalah dari Efesus 2 ayat 8-9. "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil ulangmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan hati." Dan dari Wahyu 22 ayat 12, "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menuntut perbuatannya." Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Mari kita hidup makin dekat dengan Tuhan. Mari kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Siapa yang mau makin dekat dengan Tuhan dan setia kepadanya? Angkat tanganmu adik-adik, arahkan hatimu pada Tuhan. Kakak mau berdoa buat adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati supaya adik-adik menangkap apa yang sudah diceritakan, dan adik-adik bisa mengerti bahwa setia kepada Tuhan adalah hal yang paling terbaik di hidupnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, God bless you. Teman-teman, mari kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan,
Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap keluarga dan gereja Tuhan. Tuhan Yesus hadir melawat setiap keluarga, pemimpin rohani, dan sebuah umat Tuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, pulihkan, bangkitkan, dan nyatakan kuasa mujizat-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Pakai kami menjadi alat Tuhan menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Pentakosta ketiga terjadi saat ini. Roh Kudus dicurahkan besar-besaran. Tuhan bangkitkan generasi Yeremia. Generasi yang takut akan Tuhan, cinta mati-matian akan Tuhan Yesus. Tidak kompromi akan dosa. Dan bergerak memenangkan jiwa. Mukjizat, kesembuhan, pemulihan, penawaran jiwa terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat bangsa kami Indonesia. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di Indonesia seperti di sorga. Sembuhkan pulihkan Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa buat pemerintah pusat sampai daerah. Seluruh penduduk Indonesia, lingkungan di mana kami tinggal, bertakut akan Tuhan, kegentaran yang dari Tuhan, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, dicurahkan atas kota-kota dan bangsa kami. Tuhan Yesus, tolong kota kami, bangsa kami Indonesia, dan juga bangsa-bangsa, dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa kami juga berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji bersama keluarga kami masing-masing. Kami semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, hati yang terus melekat dengan Tuhan. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pembelaan Tuhan Yesus sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya. Tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa. Dalam sekolah mereka, beri hikmat. Dan juga Tuhan, kelanjutan sekolah mereka. Biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik. Di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua. Berkati juga setiap pekerjaan orang tua. Berkati setiap guru-guru sekolah minggu. Pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Star